Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Hal yang paling menakutkan adalah penginderaan dan kekuatan jiwa tidak dapat memindainya. Tetapi jika Anda dapat melihat benda itu, tidak sulit untuk menghancurkannya. Ucap Qin Chen menjelaskan. Apakah kamu orang yang diutus oleh Wakil Presiden Ge? Tanya Rao Yuaneng menatap Qin Chen dengan heran. Qin Chen mengeluarkan token yang diberikan Ge Hongsen kepada dirinya sendiri sebelumnya. Rao Yuaneng akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat token itu, dan berkata lagi, "Saudara Chen, terima kasih atas bantuanmu. Tidak apa-apa, itu hanya masalah sepele. Tapi Saudara Rao, kenapa kamu tiba-tiba menghilang?" Tanya Qin Chen. Rao Yuaneng menghela nafas dan berkata, "Mungkin kami yang menyebabkan insiden ini. Awalnya, di bawah kepemimpinan Presiden, kami ingin membuka segel ruang angkasa, tetapi setelah beberapa tahun, mereka tidak memiliki petunjuk. Kemudian, mereka membuka segel itu dengan paksa. Tetapi siapa yang tahu bahwa segel ini sangat kuat? Bahkan jika itu adalah upaya bersama dari beberapa pasukan kita, sulit untuk memecahkannya." Tepat ketika semua orang bingung, Presiden Sekte Pertarungan mengeluarkan harta karun dan mengatakan bahwa bisa memecahkan segel ini. Qin Chen segera mengerutkan kening dan berkata, "Presiden Sekte Pertarungan. Jika dia tidak salah mengira, ini adalah boneka istana berkabut di kota Tianlei." Gumam Qin Chen. "Ya, itu adalah Presiden Sekte Pertarungan, apakah Anda mengenalnya?" Tanya Rao Yuaneng melihat ekspresi Qin Chen sedikit aneh. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baru saja mendengar Wakil Presiden Ge berkata, bukankah Anda mencari segel luar angkasa karena segel itu menghilang? Kenapa kalian berkumpul lagi?" Apa yang dikatakan Rao Yuaneng jelas berbeda dari apa yang dikatakan Wakil Presiden Ge. Rao Yuaneng tersenyum pahit dan menjawab, "Wakil Presiden Ge sebenarnya tidak salah. Kami memang mencari segel luar angkasa pada awalnya, dan setelah ditemukan, kami tidak bisa membukanya." Presiden Wuyong dari Sekte Pertarungan, benar-benar mengeluarkan harta karun, selembar kertas rune yang aneh. Setelah kertas rune diaktifkan, cahaya hitam keluar dari segel luar angkasa. Begitu celah terbuka, kami menduga ini kemungkinan besar adalah aura kristal suci. Jadi, kami bergegas ke segel ruang, ingin bersaing untuk mendapatkan kristal suci, tapi sebelum kami dapat masuk, ledakan mengerikan tiba-tiba meletus. Presiden Gongsun dari gedung Tiansun saya juga terluka parah, dan Presiden Klub Pertarungan dan yang lainnya juga terluka. Maka dari itu kami masing-masing mengirim pesan ke Master di kota Tianlei, agar segera datang untuk membantu." Rao Yuaneng menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi, "Saudara Chen, sesuatu yang aneh memang terjadi kemudian. Inilah sebabnya saya mengatakan kepada Anda untuk tidak pergi ke sana." Qin Chen bertanya, "Apakah ini pernah terjadi sebelumnya di Laut Guntur?" Rao Yuaneng masih sedikit terpana, dan berkata, "Tidak, itu belum pernah terjadi sebelumnya." Qin Chen tidak percaya bahwa Sang Guan Xier tidak akan tertarik dengan kristal suci itu. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Rao Yuaneng, "Saudara Rao, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat lokasi segel luar angkasa." Rao Yuaneng menjawab, "Apakah kamu masih ingin pergi ke sana?" Rao Yuaneng memandang Qin Chen dengan rasa tak percaya. Qin Chen mengangguk dan berkata, "Apakah itu untuk kristal suci atau untuk mencari tahu apa yang terjadi sebelumnya, saya harus pergi ke sana. Meskipun tempat yang disegel itu sangat berbahaya, saya tetap harus pergi. Jika Saudara Rao mau pergi, ikut saja denganku. Jika tidak mau, tolong minta Saudara Rao untuk memberitahu Chen lokasinya, dan Chen akan pergi sendiri." Di bawah kepemimpinan Rao Yuaneng, Qin Chen dengan cepat terbang ke arah sebelumnya. Setelah setengah hari, keduanya mendekati lokasi segel. Setelah keduanya mendekat, serangkaian raungan terus terdengar,
dan kemudian Qin Chen dan Rao Yuangeng melihat bahwa di lautan guntur di depan, 3 kaisar bela diri sedang bertarung, tetapi mereka tidak memiliki aturan sama sekali. Ini Luzian dan yang lainnya, Rao Yuangeng berkata dengan terkejut. Apakah kamu mengenal orang-orang ini? Tanya Qin Chen memandang Rao Yuangeng. Ya, saya tahu bahwa yang terkuat disebut Luzian, wakil pemimpin sekte bulan gelap di kota Guntur. 2 lainnya, Pu Xingchang dari kamar dagang Xingzhou, dan Wei Ziang dari pavilion di Zen. Kamar dagang Xingzhou adalah organisasi kamar dagang terbesar di kota Tianlei, dan pavilion di Zen adalah organisasi formasi terbesar. Wei Ziang juga merupakan penyihir formasi tingkat 9. Qin Chen tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya. Saat berikutnya, dia melihat nyala api Qian naik dan berubah menjadi matahari Qian yang menyengat. Matahari yang terik jelas berada di bawah kendali Qin Chen. Itu bukan serangan padanya, tapi dia sudah merasakan panasnya teror. Kemudian, Rao Yuangeng mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Di bawah nyala api biru, 3 bayangan aneh tampak melekat di tubuh Luzian dan 2 lainnya. Apakah hal ini yang membingungkan kami? Tanya Rao Yuangeng ketakutan. Qin Chen mengangguk dan berkata, ya, inilah masalahnya. Api iblis King Lian menyapu, mencoba untuk membungkus ketiga bayangan itu. 3 bayangan tiba-tiba menjerit ngeri. Setelah beberapa saat, momentum pada tubuh ketiga orang itu berangsur-angsur pulih. Setelah melihat Rao Yuangeng, ketiganya terkejut. Pu Xingchang segera berkata, Wakil Presiden Rao, Anda menyelamatkan kami lebih awal. Bukan aku yang menyelamatkanmu sebelumnya, tapi Saudara Chen. Saya juga kehilangan akal sebelumnya. Jika bukan karena Saudara Chen, saya khawatir nasib saya sama dengan kalian bertiga. Trio Luzian memandang Qin Chen satu demi satu, dan mereka semua mengerutkan kening melihat seseorang yang tidak mereka kenal. Pu Xingchang segera memberi hormat kepada Qin Chen dan berkata, terima kasih Saudara Chen atas bantuan Anda. Jika bukan karena Saudara Chen, kita mungkin dalam bahaya. Luzian dan Wei Ziang juga membungkuk ke Qin Chen. Luzian adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini. Pada saat ini, setelah tingkat kultivasinya dipulihkan, wajahnya langsung dipenuhi dengan kesombongan. Dia mengerutkan kening dan menatap Qin Chen lalu berkata, mengapa orang tua ini tidak pernah melihatmu? Rao Yuangeng tersenyum dan menjelaskan, Saudara Lu, Saudara Chen baru saja datang ke kota Tianlei, dan dia mendirikan sekte hitam di kota Tianlei. Dia datang ke sini karena undangan Ge Hongsen. Oh, benar saja, itu adalah pahlawan yang lahir di usia muda. Saudara Chen sangat muda sehingga dia benar-benar memiliki tingkat kultivasi setinggi ini. Saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Saudara Chen, kata Luzian sambil tersenyum. Qin Chen segera mencibir di dalam hatinya. Dia dapat melihat bahwa Luzian sedikit arogan karena basis kultivasinya memang yang terkuat. Walaupun demikian, mustahil baginya untuk menyingkirkan kendali bayangan hitam sampai mati. Tapi Qin Chen tidak repot-repot membicarakannya. Dan dia berkata dengan ringan, terima kasih kembali. Saya tidak tahu mengapa ketiganya bisa berkelahi di sini. Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Qin Chen. Pu Xingchang tersenyum pahit dan berkata, Saudara Chen, Saudara Rao pasti sudah memberitahu Anda secara spesifik masalah di sini. Bahkan, kami kehilangan akal setelah segel dibuka. Adapun apa yang terjadi kemudian, kami tidak ingat. Kami tidak tahu persis kemana orang-orang itu pergi. Kemudian Qin Chen berkata langsung, kalau begitu, kamu harus segera kembali ke Sky Thunder City lebih awal. Ini terlalu berbahaya. Meskipun bayangan hitam pada kalian bertiga telah dimusnahkan olehku, Anda masih harus berhati-hati di lautan guntur ini. Kemungkinan masih ada banyak bayangan hitam. Kemudian Qin Chen berkata kepada Rao Yuangeng, Saudara Rao, kamu mengatakan bahwa segel luar angkasa ada di depan, segera bawa aku ke sana. Rao Yuangeng mengangguk, dan baru saja akan berangkat. Luzian dan Wei Ziang berkedip dan tiba-tiba berhenti di depan mereka. Tunggu,
ucap Luzian berkata dengan dingin. Saudara Lu, akan mendapat masalah. Ucap Rao Yuangeng mengerutkan kening. Luzian mengabaikan Rao Yuangeng. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangannya pada Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Lu telah melihat saudara Chen melepaskan api sebelumnya. Nyala api itu begitu kuat sehingga dapat menghapus bayangan hitam pada kami. Saya tidak tahu, dapatkah Anda dapat membimbing kami hingga keluar, saudara Chen, bagaimana menurut Anda? Ucap Luzian. Ekspresi Rao Yuangeng langsung berubah. Pu Xingchang buru-buru berkata, saudara Lu, saudara Wei, api saudara Chen mungkin menghabiskan banyak energi sejati. Sekarang semua orang telah aman, mengapa membiarkan saudara Chen repot-repot? Luzian tiba-tiba tertawa dan berkata, saudara Pu, saya juga menganggap bahwa basis kultivasi saudara Chen tidak tinggi, dan konsumsi api untuk mendesaknya pasti akan sangat besar. Meskipun basis kultivasi Lu rendah, tapi itu masih jauh lebih tinggi daripada saudara Chen. Jika saudara Chen dapat memberikan nyala api kepadaku, bagaimanapun, kita pasti akan lebih aman di lautan guntur ini, ucap Luzian. Luzian, saudara Chen adalah penyelamat kami. Anda sebenarnya mengingini hartanya, kamu terlalu berlebihan. Jika tidak ada saudara Chen, Anda mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Ucap Rao Yuangeng tersinggung, dan tubuhnya tiba-tiba terisi niat membunuh. Qin Chen belum berbicara sebelumnya, dan saat ini dia berkata dengan senyum tipis, maaf, saya menganggap ini bukan saran yang baik. Wajah Luzian menjadi gelap, sebelum Luzian berbicara, Wei Ziang tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih Qin Chen. Qin Chen tersenyum dingin, auranya melonjak, dan aturan tata ruang diterapkan sepenuhnya. Sebelum Wei Ziang bisa menangkap Qin Chen, dia tiba-tiba pingsan. Segera, Wei Ziang merasakan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba mandek, tubuhnya terkurung di sini, dan menjadi sangat sulit untuk bergerak. Aturan luar angkasa, gumam Wei Ziang kaget. Dia segera meraung liar, menjalankan esensi sejati seluruh tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari ranah aturan Qin Chen. Sebuah bayangan telapak tangan menyerang Wei Ziang, dan dia segera memuntahkan darah dengan mulut terbuka. 5 organ dalamnya hancur, tergeletak di lautan guntur. Dengan hanya satu gerakan, Wei Ziang terluka parah oleh Qin Chen. Bahkan jika Wei Ziang meremehkan musuh, dia juga seorang wudi raksasa. Wajah Luzian segera menjadi sulit untuk dilihat, dan Rao Yuangeng dan Pu Xingchang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Luzian segera menyadari bahwa Qin Chen jelas merupakan seorang wudi raksasa, kultivasinya pasti telah disembunyikan. Tanpa diduga saudara Chen begitu kuat, selamat tinggal. Ucap Luzian buru-buru. Qin Chen berkata dengan lemah, mengapa saudara Lu ingin pergi begitu cepat? Ekspresi Luzian tiba-tiba berubah. Meskipun dia sedikit cemburu pada Qin Chen, itu tidak berarti dia benar-benar takut pada Qin Chen. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar Wu di puncak. Memikirkan hal ini, hati Luzian terbakar amarah, dan dia tidak berbicara lagi, dan dengan lambaian tangannya, cahaya hitam mengelilingi tubuhnya. Qin Chen sudah melihatnya dengan jelas. Itu adalah bilah cincin, seperti bilah setengah bulan. Satu segmen dipegang di tangan Luzian, sementara di sisi lain ada bilah melengkung yang panjang. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya hitam. Bilah cincin ini memberi orang niat membunuh yang sangat menakutkan. Itu jelas sebuah harta tingkat kaisar. Melihatnya saja sudah membuat orang merasa kedinginan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.